Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nikmatus dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu hasil kerja saya yang berjudul Peran Orang Tua dan Guru dalam Pembentukan Karakter bagi Sekolah Dasar. Ya, pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan yang terdiri dari A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, dan C. Tujuan rumusan masalah. Lalu kita masuk ke latar belakang. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter ini bentuk dari usaha untuk menyiapkan para generasi muda yang memiliki moral yang baik dan bermanfaat. Seperti yang kita tahu, dampak dari perkembangan arus globalisasi yang cepat membuat para kaum muda milenial menjadi berbudaya kebarat-baratan, di mana budaya tersebut ada yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Untuk menghadapi itu, perlu dilaksanakan pendidikan karakter sebagai benteng penguatan moral. Untuk mendukung keberhasilan pembentukan karakter anak, maka perlu adanya peran dari orang tua yang merupakan orang yang bersama anak sejak kecil, dan peran dari guru sebagai pembimbing anak di sekolah. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan karakter, kedua pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, dan yang ketiga peran orang tua dalam pembentukan karakter, yang keempat peran guru dalam pembentukan karakter, dan yang terakhir adalah manfaat pembentukan karakter bagi siswa sekolah dasar. Lalu tujuan dari rumusan masalah adalah mengetahui pengertian pendidikan karakter, mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, mengetahui peran orang tua dalam pembentukan karakter, mengetahui peran guru dalam pembentukan karakter, dan yang terakhir mengetahui manfaat pembentukan karakter bagi siswa sekolah dasar. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan, yang membahas tentang pertama, pengertian pendidikan karakter, yang kedua, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, yang ketiga, peran orang tua dalam pembentukan karakter, yang keempat, peran guru dalam pembentukan karakter, dan yang terakhir adalah manfaat pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar. Lalu pada pembahasan pertama, yaitu adalah pengertian pendidikan karakter. Pendidikan berasal dari kata pedagogi, dari bahasa Yunani yang memiliki arti ilmu dan seni mengajar anak. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Lalu ada pengertian karakter. Karakter adalah suatu pembawaan individu yang berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Kata karakter adalah serapan dari bahasa Inggris yang berarti karakter, yang secara etimologi memiliki arti sebagai akhlak, watak, budi, pekerti, kepribadian, hingga sifat yang erat hubungannya dengan psikologis. Jadi, pendidikan karakter adalah sebuah sistem pendidikan dengan tujuan membentuk nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik, dan di dalamnya ada komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan sebuah tindakan untuk mengamalkan nilai-nilai karakter tersebut. Jadi dapat disimpulkan, pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan tujuan utama menanamkan nilai-nilai moral agar membentuk pribadi yang lebih baik. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pelaksanaan pendidikan di sekolah.
Karena pengaruh globalisasi, para generasi muda yang bersifat kebarat-baratan, oleh karena itu, pemerintah memberikan kebijakan program PPK, yaitu Pengetahuan Pendidikan Karakter, yang masuk dalam program Nawacita Presiden Jokowi. Program ini memiliki beberapa aspek tingkah laku yang menjadi tujuan perubahan, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam PPK yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dalam mewujudkannya diperlukan implementasi PPK melalui sistem pendidikan nasional agar dapat diketahui, dipahami, dan diimplementasikan seluruh sendi kehidupan di sekolah dan masyarakat. Berikut adalah 7 unsur-unsur karakter dasar yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Yang pertama, ketulusan hati atau kejujuran, honesty, belas kasih, compassion, kegagah keberanian, courage, kasih sayang, fitness, kerjasama, cooperation, kerja keras, diligent or hard work, kontrol diri atau self-control. Contoh penerapan pendidikan karakter, yaitu literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan awal dan akhir pembelajaran, penetapan tata tertib sekolah. Lalu kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu peran orang tua dalam pembentukan karakter. Karakter pada anak akan tumbuh sesuai dengan beberapa faktor lingkungan di sekitarnya. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama bagi anak. Lingkungan keluarga, terlebih orang tua, mereka di sini bertindak sebagai pendidik anak yang pertama. Karena di tempat ini anak mulai belajar dari berjalan, berlari, berbicara, makan, dan lain sebagainya. Begitu juga akhlak atau karakter anak. Faktor keluarga sangat berpengaruh. Orang tua memiliki peran yang penting dalam membentukkan karakter anak, karena orang tua sebagai orang yang selalu bersama anak sejak kecil. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk menanamkan karakter pada anak, yaitu internalisasi, keteladanan, pembiasaan, bermain, cerita, nasihat, hukum, dan yang terakhir adalah penghargaan. Lalu ada beberapa contoh implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengajarkan sholat 5 waktu bersama anak. Yang kedua, berkomunikasi dengan anak dan meminta selalu mengatakan sebenarnya. Selanjutnya, mengajarkan anak untuk mengerjakan setiap tugasnya. Dan yang keempat, atau yang terakhir, berdiskusi untuk menentukan warna baju keluarga. Berikut peran guru dalam kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu peran guru dalam kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu peran guru dalam pembentukan karakter. Guru sebagai pendidik profesional memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang religius, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Guru sebagai orang yang mendidik murid sekolah sangat berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Guru dituntut untuk mendidik, mengajari etika kepada siswa sebagai bentuk penguatan karakter. Ada tiga pembentukan karakter. Yang pertama, moral training, memahamkan dengan baik pada anak tentang arti kebaikan. Yang kedua, moral healing, membangun kecintaan berperilaku baik pada anak yang akan menjadi sumber energi bagi anak untuk berperilaku baik. Dan yang ketiga, yaitu moral action, bagaimana membuat pengetahuan moral menjadi tindakan yang nyata. Berikut peran guru dalam pembentukan karakter siswa, yaitu menjadi role model, menjadi motivator, memiliki pengajaran tentang nilai-nilai moral, mengajarkan sopan santun, dan terakhir yaitu menanamkan jiwa leadership atau kepimpinan. Lalu kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar, yaitu pertama, membentuk karakter diri, mengetahui peluang dan bahasa peluang, melatih moral dan mental anak,
baik dalam mengambil keputusan, disiplin, menciptakan generasi yang berintegritas. Lalu kita masuk pada bab ketiga, yaitu penutup yang terdiri dari pertama kesimpulan dan yang kedua adalah saran. Kesimpulan dari beberapa materi yang telah disampaikan adalah, pertama, pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, lingkungan keluarga juga sangat berperan penting dalam pembentukan karakter, dan orang tua menjadi komponen penting dalam pembentukan karakter, sebab orang tua adalah pendidik yang pertama bagi anak. Dan yang ketiga, selain orang tua yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak, guru juga mempunyai peran yang besar, karena di sini guru sebagai pembimbing, contoh bagi siswanya. Dan yang terakhir adalah pendidikan karakter sangat bermanfaat bagi anak, diantaranya adalah membentuk karakter diri, mengetahui peluang dan bahaya peluang, melatih moral dan mental anak, disiplin baik dalam melakukan keputusan, dan yang terakhir menciptakan generasi yang berintegritas. Lalu saran yang saya berikan yaitu adalah pendidikan karakter adalah salah satu upaya bangsa Indonesia dalam membentuk karakter anak bangsa. Oleh karena itu, harus terus meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Selain orang tua, juga harus ikut dalam membentukkan karakter anak, seperti mengajari dan memberi contoh hal-hal yang baik, seperti contoh mengajibkan anak mengajar ibadah, menanamkan sifat jujur, dan lain sebagainya. Lingkungan sekolah juga sangat berperan besar bagi karakter anak. Di sini guru dituntut untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik, karena guru bisa dikatakan sebagai orang tua kedua anak di sekolah. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.